animasi pada mata pelajaran matematika, materi penambahan bilangan sederhana 1-10 di kelas 1 SD. Selanjutnya, sebelum saya merancang atau membuat desain inovasi, saya melakukan identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yang kedua visi pribadi sebagai calon guru, dan yang ketiga hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Kemudian selanjutnya visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah ingin mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik sehingga mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya visi pribadi terhadap sosok calon guru. Visi pribadi saya terhadap sosok calon guru adalah ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu saja saya ingin menjadi guru yang profesional, yang berwawasan luas, inspiratif, kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal yang saya lakukan untuk mencapai misi adalah yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas diri sebagai guru, yaitu mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Kemudian saya merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman dalam merancang kegiatan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Nah, berikut ini adalah pengalaman bermakna selama saya melaksanakan kuliah PPG Prajabatan. Pengalaman bermakna yang saya dapatkan adalah pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana pada topik 1 kami belajar dan mengenal karakteristik dari peserta didik, dari latar belakang, budaya, perkembangan kognitifnya, dan perkembangan belajarnya. Kemudian ini ada artefak pembelajaran yang paling bermakna menurut saya dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Itu yang pertama ada elaborasi pemahaman, yang mana di sini kami mengobservasi secara langsung tentang karakteristik peserta didik yang ada di sekolah tempat kami PPL. Kemudian ada koneksi antar materi, yang mana di situ mengulas kembali materi-materi yang kami dapatkan dari topik 1. Kemudian selanjutnya latar belakang. Nah, adapun yang melatar belakangi saya untuk membuat desain inovasi media animasi, yaitu yang pertama berdasarkan hasil observasi yang telah saya laksanakan di sekolah tempat saya PPL, bahwa pembelajaran matematika peserta didik di kelas 1 masih banyak yang kurang fokus dan materi yang sehingga beberapa peserta didik ada yang tertinggal dan tidak menyelesaikan tugas dalam tepat waktu. Nah, di sini saya akan membuat desain inovasi, yaitu video animasi dalam pembelajaran matematika materi penerimaan bilangan sederhana kelas 1 di sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning serta penggunaan pendekatan TPA Cipta dan menggunakan metode yang beragam dan bervariasi. Kita masuk ke desain inovasi. Jadi, mengapa saya memilih media animasi untuk peserta didik kelas 1? Karena pada usia mereka, yaitu yang umumnya rentang 6 tahun, peserta didik dapat sudah bisa memperhatikan secara cermat, rumit dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal serta dapat mengembangkan pola permainan. Nah, kemudian yang kedua, pada perkembangan kognitif peserta didik di kelas 1, yaitu masuk kepada tahap pra-operasional, yang mana pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Oleh karena itu, melalui penggunaan video animasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar proses pembelajaran yang menjadi efektif dan alur cerita yang ada di video animasi juga harus sesuai
peserta didik dalam setiap situasi pembelajaran, baik permulaan maupun akhir rangkaian pembelajaran. Berikut ini adalah desain inovasi yang saya kembangkan, yaitu animasi penjumlahan bilangan. Ya, jadi di dalam animasi ini memuat materi tentang penjumlahan bilangan sederhana 1 sampai 10 dan mengisi tentang ilustrasi bagaimana penjumlahan bilangan sederhana, yaitu contohnya seperti ini. Pada di detik ke-35 di sini saya membuat alur cerita di mana ada seorang karakter yang bernama Tika. Tika mengajak penonton atau anak-anak yang menonton untuk ikut bersama menghitung jumlah kue yang dibuat oleh Ibu Sarah. Jadi di sini nanti ada ilustrasi bagaimana penjumlahan dari kue-kue yang Ibu Rara jual. Nah, contohnya seperti ini, yaitu ada dari kue donat, kemudian ada dari kue ulang tahun. Kurang lebih desain inovasi yang saya buat seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah rencana desain pembelajaran, yaitu saya menggunakan modul pada mata pelajaran matematika fase A kelas 1 elemen bilangan, dan capaian pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik dapat melakukan berikut ini ada di modul rencana tindak lanjut selanjutnya. Setelah saya nantinya menerapkan desain inovasi tersebut, nanti saya akan mengobservasi kondisi kelas atau sekolah saya nantinya terlebih dahulu. Kemudian mengenai kondisi saran dan klaster. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berdiskusi mengenai rancangan pembelajaran dan menyiapkan berbagai metode pembelajaran yang beragam. Dan harapannya untuk kedepannya semoga desain inovasi saya ini bisa bermanfaat untuk peserta didik nantinya. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai desain inovasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Alisa ya. Alisa di sini visinya mau menjadi seorang guru. Visi guru apa? Visi calon guru? Visi guru sebagai seorang pendidik, di mana saya ingin memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik dengan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan ingin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik nanti. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, pembelajaran berdiferensiasi. Dan pembelajaran menyenangkan. Ini dari tadi desain inovasinya itu akan diterapkan di siswa kelas 1. Iya, Siswa kelas 1. Dan tadi Bapak lihat juga siswa sudah bisa berpikir cermat, rumit, dan kompleks. Itu untuk kelas 1 sudah bisa kompleks, hal yang kompleks, rumit. Kelas 1 SD kira-kira itu sesuai nggak dengan yang bakalan dituju nanti? Ya, kalau dari maksudnya kompleks itu secara gambar visualisasi dari animasinya, Pak. Jadi bagaimana animasi itu mengajak peserta didik untuk ikut ke dalam alur cerita yang ada di animasi tersebut. Rumit dan kompleks.
Iya. Tapi disesuaikan ya dengan perkembangan siswa gitu. Jadi yang sampai anak kelas 1 kita sudah ininya untuk rumit dan kompleks sekali, karena kan kita belum bisa, anak-anak SD itu belum bisa berpikir abstrak ya, masih konkret. Sehingga memang benar-benar yang kita itu yang kita memberikan pembelajarannya itu harus benar-benar benar-benar konkret dan sebagainya, yang masih sederhana dari sederhana ke kompleks, tapi belum bisa mencapai kompleks, apalagi untuk anak kelas 1. Anak kelas 1 itu dia kalau memang menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah dan masalah-masalah yang konkret yang mereka temui di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin nanti bisa diinin lagi ya ini ya, yang untuk yang rumit dan kompleks, yang apalagi untuk pembelajaran anak kelas 1. Kemudian di sini ada berapa gaya belajar? 4 gaya belajar ya? Apa Ada aja? kinestetik, auditory, kemudian membaca dan menulis, dan yang keempat itu visualisasi visual. Membaca dan menulis ada ya? Gaya belajar membaca dan menulis. Ada Pak. Nah, nanti coba dilihat lagi sumbernya ya, karena Bapak dari sini kan gaya belajar siswa itu ada auditory, kinestetik, dan visual gitu. Ya, yang membaca dan menulis itu apakah ada gitu, nanti kemudian lagi. Nah, ini Baca nulis itu bergaya itu literasi. iya ya Pak ya. Jadi ada 6 literasi, di antara yang pertama itu membaca dan menulis, itu yang umum dipakai di sekolah itu, baca. Pada ada literasi sains, namanya kan ada literasi budaya. Iya. Jadi yang umum dilakukan sekarang ini baru itu literasi baca tulis bahasanya kan, nah itu. Tapi bukan itu gaya. Iya, gaya belajar ini kan nanti kalau diingat lagi yang berkembang. Nah di sini ada kata-kata guru dapat menciptakan gaya belajar. Nah sebenarnya yang menciptakan gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar kan istilah ya. Maksudnya menciptakan suasana belajar yang Pak, bukan gaya belajar yang jadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya benar. Saya Menciptakan suasana pembelajaran yang suasana pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. suasana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan selanjutnya. Direvisi ya dia. Iya, Pak. Karena sini kan guru dapat menciptakan gaya belajar melalui permainan. Makanya Bapak tadi pengen tanya ini kenapa kok bisa seperti itu. Dan ini gaya belajarnya diukur pakai Gaya belajar atau melakukan gaya belajar siswa itu tadi. ya, jadi dengan mengobservasi dan saya membuat pemetaan karakter peserta didik melalui dari gaya belajar itu Pak. Ya, pemetaannya ini diperoleh dari mana? Saya peroleh dari Tahu siswa yang kinestetik, tahu siswa yang audio, tahu siswa yang itu dari mana? dari penelitian Penelitian orang di jurnal Pak, seorang di jurnal, dan besok waktu ada terjun dan observasi langsung gitu, seperti melihat misalnya peserta didik ini tertarik dengan yang gambar, peta, diagram, berarti mereka masuk visual. Dan misalnya peserta didik itu lebih menyimak ketika saya berbicara, berarti mereka auditory. Seperti itu Pak, pemahaman tentang gaya belajar itu maksudnya saya pelajari dulu melalui dari modul dan literatur. modul dan literatur. Jadi pada waktu pas pengelompokannya siswa itu kita mengkategorikan anak ini yang visual, anak ini yang audio, itu melalui apa? Nah, melalui angket. Jadi angketnya itu nanti saya bagikan kepada orang tua, tapi saya juga punya pemetaan observasi peserta didiknya. Jadi Orang tua kenapa nggak dikasih ya? kalau langsung ke peserta didiknya, karena kelas 1 yang saya lihat di tempat saya PPL belum semuanya itu bisa membaca dengan lancar. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya sebutkan tadi, kayak Anda lebih suka melihat gambar atau lebih suka menyimak, seperti itu Pak.
Jadi dibantu dengan orang tua. Dibantu dengan orang tua, tetap siswa yang mengisi gitu. Siswa hanya menjawab saja, mungkin orang tua yang bertanya. Atau mungkin orang tua juga melihat perkembangan belajar anaknya di rumah seperti apa. Misalnya anaknya lebih senang melihat video di YouTube. Oh, berarti dia gaya belajarnya memang visual, audio seperti itu. Kan ya orang tua biasanya ya lebih memahami gitu. Ya itu menurut itu di ini ya nanti kita dapat mendapatkan data yang spesifik, yang audio dan visual gitu ya, dapat siswanya. Nah kemudian Anda tadi membuat sebuah desain inovasi yaitu video animasi. Nah video animasi itu tadi. Nah, kira-kira itu kalau udah Anda membuat sebuah video animasi itu sudah memfasilitasi semua gaya belajar siswa? Sudah sih Pak, menurut saya sudah. Karena tadi ada visual, audio, dan kinestetik ya. Pada visual itu mereka melalui melihat secara visualisasi dari gambar-gambar yang ada di animasi. Kemudian audiotori, yaitu penjelasan yang ada di video animasi dari mereka mengamati dan menyimak video tersebut. Dan kinestetik itu praktik. Jadi pembelajaran yang disertai dengan praktik. Nah, jadi dari pembelajaran tadi itu saya memberi soal. Jadi mereka setelah menyaksikan video animasi langsung praktik menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan penerimaan bilangan 1-10. Cukup Pak. Ya, silakan Pak Pastor. Oke. Saudari apa? Anissa ya. Baik. Saya coba juga bertanyakan dalam visi pribadi Anda ya terhadap sosok calon guru ya. Di sini yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa sih? Ya pembelajaran yang Anda katakan pembelajaran berdiferensial itu. Baik. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi menurut saya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya guru telah memahami seperti dari latar belakang peserta didiknya, kemudian Kata lainnya gitu, semuanya itu disimpulkan artinya pembelajaran yang mengakui adanya yang berpihak pada peserta didik. pokoknya pembelajaran yang mengakui adanya Ada keaktifan adanya perbedaan. Jadi namanya kan. Iya. Nah, jadi jangan dianggap sama aja gitu kan. Nah, jadi itu diharapkan seperti itu. Walaupun sekarang ini kan kita mencoba nekat-nekat aja gitu. Kita dikatakan homogen aja gitu kan, sehingga diperlakukan sama aja gitu. Padahal di sosial itu kan mestinya kan ada perlakuan yang kita lakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan data siswa kita itu dan jenis itu. Kenapa? Imbasnya kepada ya perlakuan pembelajaran gitu kan, nggak bisa disamakan anak-anak yang memang sangat lamban gitu kan dengan yang jenius gitu kan. Ya, jadi pembelajaran yang mengakui adanya perbedaan gitu ya. Oke, itu. Kemudian Anda dalam melaksanakan dalam modul Anda ini Anda menggunakan discovery ya. Kemudian Anda apa? Ya discovery learning gitu. Apa saja sintak discovery learning? Discovery learning yang pertama mengorientasikan, yang kedua itu mengorganisasikan, dan yang ketiga data processing, memproses data, kemudian selanjutnya itu setelah memproses data memverifikasi, setelah memverifikasi memberi kesimpulan. Oke, terlepas dari benar atau salah, di mana Anda masukkan sintak di dalam modul Anda ini? Sintak itu terlihatnya di mana gitu? Sintak model yang Anda gunakan itu terlihat di mana? Di perlakuan. Ya di mana gitu? Di perlakuan di mana gitu? Perlakuan misalnya yang pertama. Ya di mana? Di modulnya NLP ini di mana gitu? Oh, ini discovery learning benar nggak sintaknya? Tahapan-tahapan yang dilakukan dia benar nggak? Di mana kita akan melihatnya?
Atau Anda sebagai penyusun modul, di mana Anda harus Anda muatkan, Anda tuliskan. Kegiatan inti. Nah, di mana Anda nah, Anda katakan tadi sifatnya apa yang pertama? Memorientasi. Ya punya kamu ini stimulus. Oh ya, maaf. Nah, benar dulu. Nah, kan itu aja, coba gitu aja, diikutin di mana gitu. Oh, biasa pakai PBL. Nah. Problem based learning. Ini apa yang benar? Ceritanya atas learning. Iya ya, Pak, maaf. Apa? Sama apa? Stimulus, lalu yang kedua itu Iya, stimulus, problem statement kan? problem ya, Iya kan itu kan? pemberian masalah identifikasi. Iya, pengembangan dan penyidikan sekalian itu kan sampai 6 kan, generalisasi kan terakhirnya itu kan? Iya, benar. Nih ya kan, terus seperti itu kan generalisasi intinya gitu kan? Itu kan, saya itu aja kita ingin tahu kebenarannya, tapi begitu kita lihat di mana, memang kita niti apa sintaknya benar yang saya sebut kan? Itu kan kena niru-niru tuh kayak gitu, ya serius. Oke, mulailah. Ya, makasih namanya Budi kan, Budi itu kayak gitu.